Bagaimana pengusaha catering yang tadinya biasa udah katanya pesanan dan lain sebagainya bisa dari 1-2 pernikahan di wedding organizer, nggak usah khawatir, saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan kreatif Nusantara? Bagaimana kondisinya saat pandemi? Tentunya sangat melelahkan, tentunya sangat memprihatinkan. Bunda akan cerita beberapa pengalaman pribadi dan juga pengalaman teman-teman rekan-rekan wirausaha, karena Bunda salah satu pembina wirausaha, jadi banyak sekali mendengar pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat memprihatinkan. Contohnya, contoh kasus pengusaha boneka. Bunda, usaha saya harus dijual, habis modal saya untuk mendanai operasional. Satu. Kemudian yang suaminya di PHK, yang juga pengusaha fashion, itu pun tidak sanggup mendanai konveksinya. Begitu juga dengan pengusaha catering yang biasa dipakai oleh pernikahan, event-event. Sangat luar biasa. Masih banyak lagi, apalagi pengusaha jasa seperti saya. Forwarding, terjun payung, ekspor impor sudah tidak ada karena penerbangan, perjalanan laut semuanya sudah berkurang. Banyak instansi-instansi tutup untuk sementara karena lockdown. Ya, memang sangat memprihatinkan. Kita bisa berdoa dan terus munajat kepada Allah bagaimana supaya ada jalan keluarnya. Akan tetapi ketika kita punya keyakinan dan berhusnudzon kepada Allah, kepada Tuhan kita, bahwa tidak ada yang namanya ujian melebihi kekuatan manusia itu sendiri. Contoh, ketika saya berpikir bagaimana supaya teman-teman itu mempunyai solusi, contoh kasus yang tadi pengusaha boneka. Kami punya komunitas. Di dalam komunitas itu tentunya saat pandemi awal-awal banyak sekali orang membutuhkan masker, membutuhkan hand sanitizer, juga membutuhkan itu apa yang namanya peralatan-peralatan APD dan lain sebagainya. Saya bilang, Bu, kenapa bahan-bahan yang segitu banyak dikonveksi Ibu tidak Ibu bikin menjadi masker? Oh iya, betul. Ternyata di komunitas itu banyak sekali permintaan masker. Bunda, kami siap. Ditawarkan di online. Kebetulan kami pun selain memakai media online yang sudah ada, insya Allah kita pun sedang membuat media online buatan negeri sendiri. Bahkan dalam waktu dekat kita akan membuat yang namanya aplikasi seperti YouTube dan lain sebagainya. Gitu. Jadi di situ ada permintaan, di mana ada permintaan disitulah diproduksi. Alhamdulillah akhirnya mereka kembali kepada saya, luar biasa Bunda dengan inovasi yang kita kembangkan. Apalagi semua kita tahu sekarang bagaimana masker itu bisa diaplikasikan dengan bahan-bahan yang sangat lucu-lucu, yang sangat luar biasa, bisa untuk pesta, sekarang menjadi kebutuhan kita semua. Bagaimana pengusaha catering yang tadinya biasa udah katanya pesanan dan lain sebagainya bisa dari 1-2 pernikahan di wedding organizer, nggak usah khawatir, saya bilang. Kita punya online, kita punya marketplace, kita boleh punya tempat offline yang mungkin beralih yang tadinya makanan siap saji menjadi makanan kemasan. Ya, misalnya kita buat rendang yang biasanya rendang itu hanya salah satu makanan dari yang biasa disajikan di
di catering sekarang menjadi produksi yang sangat luar biasa, bahkan bisa menjadi pabrik rumahan gitu. Ternyata alhamdulillah, jangan hanya rendang, duren saja sekarang di aplikasi sangat-sangat diminati. Kemudian pengusaha-pengusaha yang punya konveksi beralih kepada APD. Alhamdulillah. Bagaimana sekarang usaha jasa seperti saya? Saya tidak pernah putus asa, insya Allah. Mungkin untuk ekspor, untuk impor, iya. Tapi kalau kami beralih kepada, mungkin sekarang saat pandemi, domestik aja dulu, tidak apa-apa. Ternyata permintaan domestik pun itu sudah sangat luar biasa buat kami. Minimal kos untuk operasional sehari-hari, menggaji karyawan. Bagaimana kita mensiasatinya? Mungkin karena ini kan tidak besar seperti biasanya, seperti yang kalau tahun 98 kita pernah mengalami ya, yang namanya krisis ekonomi, tapi tidak plus virus. Kalau sekarang kan ditambah dengan virus COVID-19. Jadi selain ada lonjakan krisis keuangan, ditambah lagi dengan permasalahan bagaimana menghadapi kesehatan. Bicara tentang kesehatan, sangat luar biasa. Ini menjadi suatu peluang buat kita, ibu-ibu yang suaminya di PHK, mungkin bisa menciptakan suatu minuman untuk kesehatan. Yang sekarang kan marak minuman kesehatan dari herbal, dari jahe merah, yang tadinya sehari-hari jahe merah tidak begitu diminati, sekarang jahe jadi mahal. Ini sebuah anugerah, sebuah keberkahan. Ya inilah Allah membagi rezeki secara rata. Mungkin yang tadinya hanya orang menganggap itu cuman bumbu di dapur saja, sekarang sangat mahal harganya. Sereh itu kan biasa dipakai untuk bumbu. Sekarang bagaimana orang bisa membuat minuman teh sirih, teh jahe? Itu harganya kalau dikemas itu sangat luar biasa untuk penghasilan kita. Penghasil rempah-rempah, ya, produsen jamu. Sekarang itu jamu bukan lagi minuman yang hanya di pedesaan, tapi orang kota sekarang minumannya malah memilih jamu. Pemirsa yang kreatif, inilah kreativitas, inovasi yang harus selamanya kita ciptakan untuk membuka peluang usaha. Bagaimana katanya pengusaha kosmetik? Bunda, kosmetik di saat pandemi ini kayaknya nomor sekian, karena orang lebih mengutamakan perut. Saya tidak yakin, karena saya masih melihat para perempuan kaum muslimah itu masih bersolek di saat pandemi. Apalagi di saat pandemi ini orang istilahnya harus lockdown. Berapa bulan awal mengalami pandemi ini, kita mengalami lockdown beberapa bulan. Masa di luar kita bersolek untuk orang lain, di rumah kita tidak bersolek untuk para suami. Ternyata penjualan kosmetik itu juga tidak terlalu terjun payung. Minimal masih ada perputaran produksi, masih tetap berjalan. Jadi kita jangan terlalu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif. Kita tetap timbulkan aura positif supaya kita yakin, supaya kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang positif untuk menciptakan hal-hal yang kreatif, inovasi. Bagaimana mengakali karyawan yang katanya karyawan kami, kalau pengusaha kecil karyawan mungkin di bawah 100 ya, bisa saja kita tidak usah mem-PHK, tapi mungkin
dari 100 itu dibagi menjadi 2 shift. Karena kerjanya pun 2 shift, otomatis kita pun memberi gajinya, insentifnya separuh. Nah, dengan separuh di rumah, separuh bekerja, jangan juga tinggal diam. Udah di rumah dinikmati saja bermalas-malasan, itu yang salah. Jadi kegagalan atau yang namanya krisis itu adanya di dalam diri kita. Memang iya dirasakan, pengusaha banyak yang katanya sudah collab, sudah tutup, tapi saya melihat pengusaha kecil masih stagnan berjalan. Apalagi dengan ada bantuan dari pemerintah, ya kita akses lah, pemerintah itu kan hak kita. Baru-baru ini ada bantuan 2,4 juta untuk 12 juta UMKM. Diakses, sekecil apapun yang namanya uang gratis, kita bikin produktif. Jadi jangan dianggap itu hibah yang tidak bisa menghasilkan, tapi harus juga itu menjadikan modal usaha. Yang sudah punya usaha mungkin untuk penambahan, sekecil apapun namanya uang gratis diberi. Dan kita harus tetap mempunyai rencana-rencana ke depan untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita dengan kita berkreasi, dengan kita menciptakan sesuatu, bagaimana kita menjalani hidup ini supaya tetap berjalan, tetapi juga dengan kita enjoy melakukannya. Jangan pernah cepat merasa, kata anak muda sekarang, stres tingkat dewa. Bukan itu yang Bunda inginkan. Rekan-rekan kreatif Senusantara, untuk kali ini Bunda hanya ingin berbagi tips itu saja. Yakinkan kepada diri kita, insya Allah dengan contoh-contoh kasus yang ada, teman-teman Senusantara juga saya melihat banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan, ya. Sekarang menjadi bagaimana produsen-produsen besar akhirnya beralih memberikan peluang usaha. Contoh kasus pengusaha pengusaha frozen. Yuk sama-sama menjadi resellernya, yang mampu untuk menjadi distributor, tapi bagaimana menjadi pengecernya. Sama itu, biasanya mereka itu memberikan harga eceran tertinggi. Jadi mereka juga biar di lapangan tidak ada bentrokan gitu. Insya Allah banyak sekali peluang-peluang, dan Bunda sarankan supaya masuklah di dalam satu komunitas, karena perjuangan satu ibarat lidi. Insya Allah kalau satu ini kekuatannya kurang, tapi kalau banyak orang saling menginformasikan dari kita, oleh kita, dan untuk kita, sama-sama cerita Bunda tadi, insya Allah akan saling memotivasi. Lain kali kita akan berbagi tips lagi, berbagi pengalaman lagi. Mungkin nanti lain kali kita undang beberapa para pelaku usaha yang bisa stagnan bertahan di saat pandemi, supaya kita bisa mendengar bagaimana success story-nya di saat pandemi. Kalau di saat hari-hari seperti biasa tidak ada masalah apapun, itu sudah biasa. Tapi bertahan di saat pandemi, itulah yang luar biasa. Mari sama-sama menjadi manusia yang luar biasa. Mari sama-sama bertahan merebut pangsa pasar di dalam negeri sendiri. Baik pemirsa kreatif yang Senusantara yang budiman, yang insya Allah tetap semangat di saat pandemi, saya mohon undur. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan berbagi tips dengan Bunda Ina.